Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad William S. NIM 1831041177 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang biomekanika olahraga. Oke, masuk kepada apa itu biomekanika. Biomekanika didefinisikan bidang ilmu aplikasi mekanik pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu, mekanika terapan, dan ilmu-ilmu biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu-ilmu, mekanika terapan, dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika juga menyangkut tubuh manusia dan hampir seluruh makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pembenahan peralatan dan sistem dalam kedokteran. Biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang menerapkan hukum-hukum mekanika terhadap struktur hidup. Aplikasi biomekanika di bidang olahraga yang utama adalah teknik pada cabang tertentu yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Karakteristik masing-masing cabang olahraga perlu juga dipahami lebih dahulu oleh para pelatih. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi. Di sini juga menyangkut tentang tubuh dan makhluk hidup dan penyusunan konsep. Menurut Hay, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia dengan akibat-akibat dari gaya-gaya yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka biomekanika selalu berhubungan dengan gerakan tubuh dan gaya-gaya yang dihasilkan agar lebih efektif dan efisien, sehingga berdaya guna terutama di bidang olahraga prestasi. Pelatih dalam hal ini perlu memahami bahwa dalam setiap gerak tubuh yang ditampilkan oleh para atletnya selalu berdasarkan kajian biomekanika. Secara umum, manfaat yang didapatkan dalam mempelajari biomekanika olahraga adalah untuk memperbaiki teknik dengan melakukan analisis yang dilakukan untuk mencegah cedera olahraga. Jadi, dua manfaat utama mempelajari biomekanika adalah memperbaiki penampilan dan pencegahan cedera. Selain itu, ada beberapa manfaat lain. Yang pertama adalah membantu dalam proses mempelajari atau mengajarkan satu teknik tertentu. Dua, dapat menciptakan teknik baru dalam upaya memaksimalkan prestasi yang sudah didapat. Pencapaian prestasi yang optimal dapat diwujudkan dengan penggabungan dengan disiplin ilmu yang lainnya dalam cakupan ilmu olahraga. Biomekanika digunakan juga oleh berbagai disiplin ilmu yang berbeda, termasuk lagi biologi, medis, dan mekanika. Biomekanika yaitu termaksud dalam ilmu fisika atau ilmu alam. Menurut Crespo, tahun 2002, pelatih harus memperhatikan fakta bahwa perkembangan pertumbuhan umur atlet dapat berbeda-beda. Maka dalam hal ini pelatih bisa mengamati atletnya secara biomekanika. Dari penjelasan tadi, maka kegunaan biomekanika bagi pelatih terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah 1. Pengetahuan biomekanika membantu para pelatih menganalisa suatu keterampilan. Kedua, biomekanika membantu dalam menilai teknik-teknik baru dan latihan baru. 3. Biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. 4. Biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Menurut Imam Hidayat,
Memulai biomekanika, pelatih akan membiasakan diri untuk melakukan gerakan tenis lapangan dengan cara yang efisien. Bila gerakan itu efisien, maka kita dapat mengontrol dan menguasai suatu permainan dalam tenis lapangan. Gerak itu efisien bila A. Kelompok otot yang besar bekerja lebih dahulu. B. Melakukan kegiatan tenis lapangan dengan penuh gairah. C. Mengeluarkan tenaga secara intelijen, artinya ada koordinasi yang baik dan saat atau timing yang tepat. D. Bergerak secara proporsional, artinya dilakukan dengan ekonomis dan adanya orang. Sebaliknya, gerakan yang tidak efisien akan menimbulkan yang pertama adalah penghamburan tenaga atau ketegangan yang berlebihan. B. Kelelahan fisik yang terlalu cepat dan kelelahan psikis, kelesuan, rasa nyeri, dan frustasi. Adapun dua macam pendekatan yang digunakan untuk mempelajari biologi dan aspek mekanika gerak tubuh, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif termasuk menggambarkan suatu gerak tubuh yang bagiannya dalam istilah numerik. Pengamat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menjelaskan atau membuat uraian situasi yang sebenarnya namun tidak ekonomis bagi seorang pelatih menganalisis setiap gerak secara kuantitatif. Oleh karena itu, alat-alat elektronik untuk menganalisis serba mahal. Menganalisis kuantitatif sangat dianjurkan oleh seorang guru atau pelatih. Sedangkan pendekatan kualitatif menyatakan gerak tidak menggunakan terminologi angka-angka atau tanpa mengukur atau menghitung setiap bagian tubuh. Evaluasi kualitatif serta suatu keterampilan didasarkan pada ketepatan menggunakan suatu dalil atau hukum dan pengaruhnya pada sebuah gerak. Dan selanjutnya itu adapun biomekanika olahraga untuk memberikan yang pertama adalah pengetahuan dan kemampuan analisis teknik olahraga yang aman, efisien, efektif. Analisa biomekanika olahraga perlu mengusahakan kinerja tersebut. Yang pertama adalah aman. Aman dalam latihan hendaknya tidak over training. Juga dalam latihan maupun pertandingan, jangan sampai mengeluarkan tenaga melampaui kemampuannya. Oleh karena itu, memungkinkan timbulnya cedera. Poin selanjutnya yaitu efisien. Perlu adanya pengetahuan tenaga secara otomatis. Misalnya dalam pertandingan, nomor jarak jauh. Contohnya itu sangat diperlukan cara pengaturan mengeluarkan tenaga yang tepat dalam pancingan dengan maksud agar dapat mencapai finish dengan sukses apabila pengaturan tersebut tidak memungkinkan kegagalan. Yang ketiga adalah efektif. Efektif adalah hubungan dengan waktu yang singkat berhasil dengan tepat. Contohnya dalam lari 100 meter, agar dapat mencapai waktu singkat perlu penggunaan tenaga yang maksimal dan besar. Pengertian tentang teknik-teknik yang benar maupun salah. Yang selanjutnya adalah kemampuan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan serta kemampuan membetulkannya. Yang selanjutnya adalah potensi untuk menciptakan cara atau metode baru yang lebih baik. Jadi, biomekanika olahraga itu digunakan antara untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dan melakukan aktivitas jasmani, khususnya dalam melakukan kesalahan teknik-teknik olahraga, serta mengusahakan bagaimana cara melakukan teknik tadi dengan benar. Ditinjau dari aktivitas fisiknya antara pendidikan jasmani dan olahraga, itu sama sekali tidak berbeda. Ruang lingkup biomekanika. Ruang lingkup biomekanika meliputi developmental biomechanics, biomechanics of exercise, rehabilitation mechanics, equipment design, dan sport biomechanics atau biomekanika olahraga. Kita masuk poin yang pertama adalah development biomechanics, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat.
Misalnya, analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Biomekanika of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera fatal. Yang ketiga, rehabilitation mekanik, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Yang keempat, equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan atau yang digunakan dalam olahraga, misalnya desain roket, tanks, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, golf, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah biomekanik atau biomekanika olahraga, sport biomekanik, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan salah satu cabang olahraga. Poros gerakan dalam penggerakan manusia terdiri dari 3 bidang, antaranya adalah 1. Bidang sagital, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni kiri dan kanan. Bidang ini dikenal juga dengan poros anteroposterior. 2. Bidang frontal atau transventral. 3 adalah bidang horizontal, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni atas dan bawah, dikenal sebagai poros melintang. Dalam menguraikan macam-macam gerakan, harus difokuskan pada sikap badan tertentu. Posisi tubuh saat berdiri dengan telapak tangan menghadap ke dalam merupakan posisi tubuh yang mendasar. Sedangkan apabila berdiri dengan telapak tangan yang menghadap ke depan merupakan posisi tubuh secara anatomi yang memungkinkan adanya gerakan otot yang bisa dilakukan seperti fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, elevasi, depresi, pronasi, supinasi, intervensi, eversi, dan sirsumduksi. Bisa dilihat pada gambar. Di sini fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah memperkecil sudut yang dibentuk oleh sendi pada sumbu transversal atau bidang sagital. Sedangkan ekstensi adalah memperbesar sudut yang dibentuk atau lawan dari gerakan fleksi. Yang selanjutnya adalah abduksi dan adduksi. Abduksi adalah gerakan segmen tubuh dalam bidang lateral yang menjauhi garis tengah tubuh. Sedangkan adduksi adalah gerakan segmen tubuh yang arah garis tengah tubuh, yang mengarah ke garis tengah tubuh. Rotasi. Rotasi adalah gerakan segmen tubuh yang dilingkari sumbu atau longitudinalnya sendiri. Elevasi adalah apabila bahu terangkat ke atas. Depresi adalah apabila bahu terdesak ke bawah. Pronasi, supinasi. Pronasi dan supinasi adalah gerakan pada sendi radius ulna, di mana pronasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke bawah, sedangkan supinasi adalah gerakan telapak tangan menghadap ke atas. Eversi, inversi. Eversi adalah mengangkat batas luar atau lateral kaki, sedangkan inversi adalah mengangkat kaki ke sebelah medial. Sirsumduksi. Sirsumduksi adalah kombinasi dari fleksi, abduksi, adduksi, dan rotasi. Pergerakan dasar manusia diantaranya adalah berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Melompat dibagi menjadi 2, yakni melompat vertikal dengan awalan berdiri tegak dan melompat jauh dengan awalan berlari. Dengan melempar dibagi juga menjadi 3, yakni lemparan ke bawah lengan, lemparan samping lengan, dan lemparan atas lengan. Masuk ke dalam berjalan. Berjalan adalah aktivitas tubuh yang berkelanjutan, diawali dengan suatu langkah, kemungkinan akan diikuti oleh langkah yang lain. Contohnya adalah orang yang berjalan-jalan dipengaruhi oleh permukaan dasar pijakan kaki, bidang lintasan, dan usia. Orang yang berjalan pada bidang lintasan horizontal cenderung memiliki fase yang hampir sama setiap gerakannya.
Sedangkan orang yang berjalan pada bidang lintasan vertikal naik atau turun cenderung memiliki fase gerakan yang berbeda. Orang yang berjalan digerakkan oleh otot punggul, otot paha, dan otot tungkai dengan mayoritas gerak otot fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi. Berlari adalah aktivitas tubuh yang gerakannya hampir sama dengan gerakan berjalan, namun gerakan berlari didukung oleh gerakan ayunan lengan yang cepat, sehingga gerakan berlari lebih cepat dibandingkan dengan gerakan berjalan. Orang yang berlari digerakkan oleh otot bahu, otot lengan bawah, otot panggul, otot paha, dan otot tungkai dengan mayoritas gerakan otot fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi. Masuk ke dalam melompat. Melompat adalah aktivitas tubuh yang memanfaatkan dorongan otot tungkai untuk melompat secara vertikal maupun melompat jauh. Melompat vertikal diawali dengan tubuh berdiri tegak, kemudian jongkok sebagai awalan untuk mendorong tubuh ke atas, kemudian diakhiri dengan fase pendaratan. Melompat vertikal digerakkan oleh otot paha dan otot tungkai dengan mayoritas gerakan otot fleksi dan ekstensi. Melompat jauh diawali dengan berlari secepat-cepatnya, kemudian dilanjutkan dengan tekanan satu kaki yang dilanjutkan dengan tahap bergerak di udara dan dilanjutkan dengan fase pendaratan melompat jauh. Digerakkan oleh otot paha, otot tungkai, otot lengan, dan gerakan otot fleksi, ekstensi, eversi, dan eversi. 4. Melempar adalah aktivitas tubuh yang memanfaatkan kekuatan ayunan otot lengan dibantu dengan gerakan tubuh lainnya, sehingga menghasilkan lemparan yang jauh. Melempar juga dibagi menjadi 3, yaitu lemparan bawah lengan, lemparan samping lengan, dan lemparan atas lengan. Lemparan bawah lengan dengan satu lengan didominasi oleh gerakan otot fleksi pada bahu. Melempar samping lengan dengan udara dengan lengan didominasi oleh gerakan otot rotasi pada panggul dan gerak fleksi horizontal pada lengan. Sedangkan melempar atas lengan dengan satu lemparan diawali dengan berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerakan fleksi literatur ke belakang dan diakhiri dengan pelepasan objek pada lengan dengan gerakan rotasi pada bahu. Sebelum masuk ke poin selanjutnya, harus tahu apa itu baik kinetik, kinematik maupun kinetik. Terdiri dari dua jenis gerakan, yaitu gerakan linear, yaitu gerakan lurus atau melengkung sepanjang jalur di mana seluruh titik pada tubuh manusia bergerak pada jarak dan waktu yang sama. Dan gerakan anguler, yaitu gerakan di sekitar titik yang sama sehingga daerah berbeda pada segmen tubuh yang sama, tidak bergerak pada jarak dan waktu yang sama. Gerakan ini bekerja pada jalur imajiner yang disebut sumbu rotasi. Sedangkan bidang yang membagi kategori gerak tubuh terbagi dari 3 bidang, yaitu sagittal plane yang membelah tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, frontal plane yang membelah tubuh menjadi bagian depan dan belakang, serta transversi plane yang membelah tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. Masuk poin kinematika linear dan angular. Kinematika yaitu yang membahas tentang gerak benda itu sendiri, berkaitan dengan masalah ruang dan waktu, tanpa melihat apa penyebab bergeraknya benda tersebut. Aspek-aspek yang terdapat di dalamnya adalah jarak kecepatan, waktu, dan percepatan. Misalnya dalam lomba lari 400 meter, jarak meter namun perpindahan mereka akan menjadi 0 meter atau start dan finish pada titik yang sama. Dalam kinematika, sejatinya gerak hanya ada 2 macam, yaitu gerak lurus, linear, dan gerak melingkar atau angular. Namun, seorang atlet dapat bergerak dengan 3 cara yang berbeda. Gerakannya bisa linear, yaitu dalam garis lurus, bisa angular, dalam bentuk rotasi, dan bisa juga gabungan atau kombinasi dari keduanya, yang disebut juga sebagai
gerak umum atau general motion, atau gerak rotasi, spion, salto, and twist merupakan nama lain, yaitu gerak angular. Kinetik berhubungan. Masuk poin selanjutnya, kinetik linear dan angular. Kinetik berhubungan dengan suatu gerakan atau gaya. Kegiatan olahraga melibatkan aplikasi gaya-gaya pada subjek maupun objek dalam suatu kegiatan olahraga. Pemahaman konsep massa, inersia, berat, torque, dan impuls memberikan kondisi yang bermanfaat untuk memahami efek dari gaya-gaya tersebut. Pemahaman konsep kinetika dilandasi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah massa, yang kedua adalah inersia, yang ketiga adalah gaya merupakan dorongan, yang keempat adalah berat, yang kelima adalah sebuah gaya yang diberikan pada suatu benda seperti pensil, yang keenam adalah tekanan, yang kelima adalah benda yang bergerak yang dihasilkan tidak yang ditentukan oleh besarnya gaya. Poin selanjutnya ada asas dan prinsip biomekanika. Pada asas dan prinsip biomekanika, ini dipelajari tentang penggolongan gerak manusia. Menurut Brower, penggolongan tugas gerak manusia terbagi atas 1. Tugas menggantung, 2. Tugas mendukung, 3. Tugas berkaitan dengan gerak tubuh atau objek, 4 adalah tugas berkenaan dengan tangga. Poin selanjutnya yaitu teknik analisis biomekanika. Teknik analisis biomekanika dapat diterapkan melalui penjabaran sebagai berikut. Yang pertama adalah sinematografi, yang kedua adalah elektromiografi, yang ketiga adalah ginografi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar itu atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut dengan biomekanika. Selain itu, pada dasarnya, penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dan konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat selalu, tetap berolahraga.